Risalah yang bikin merinding mengundang perhatian publik datang dari laki-laki dan wanita bercadar asal Malaysia yang ditujukan kepada Pak Prabowo. Pesan tersebut berisi pandangan spiritual dan keyakinan keagamaan yang menyebut Pak Prabowo pemuda Bani Tamim dan Indonesia tanah yang diberkahi yang akan menjadi pusat kebangkitan Islam. Begitu kata warga Malaysia yang katanya menyampaikan risalah dari Allah. Benar atau tidaknya pesan tersebut tentu menjadi ranah keyakinan dan tafsir masing-masing. Pesan ini dapat disikapi secara bijak dengan mengambil sisi positifnya selama tidak bertentangan dengan agama. Menariknya, setelah pesan tersebut beredar, peran Indonesia di kancah internasional justru semakin menguat. Indonesia dipercaya terlibat dalam pembahasan perjanjian gencatan senjata Perang Gaza yang berlangsung di Mesir, serta resmi mengemban amanah sebagai Presiden HAM PBB. Ternyata secara kebetulan semua ini seperti ada hubungannya dengan risalah yang disampaikan oleh warga Malaysia tersebut. Mari kita simak video selengkapnya. Nak masuk Raudah tu tengok tu ada bulan. Dah genap sebulan Allah tutup pintu golongan kanan melalui cara saling berpesan-pesan dengan sabar dan saling berpesan-pesan dengan kasih sayang. Kami nak masuk Raudah, mai jauh-jauh dari Malaysia ke Madinah. Ya. Jadi kami bersaksi. Saya bersaksi di Madinah ni bersama Habibati. Assalamualaikum Bapak Prabowo Subianto. Kembali lagi bersama saya Nur Syifa dari Malaysia. Ada satu pesan rahsia dari Allah Subhanahu Wa Taala khusus buat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pesan rahsia ini akan diberitahukan kepada Bapak ketika Bapak menemui saksi Allah Ruqayyah binti Muhammad di Rumah Cahaya, iaitu di Pasaman Barat. Assalamualaikum. Saya dari Malaysia ingin menyampaikan pesanan Allah untuk negara Merah Putih, iaitu negara Indonesia, dan Presiden negara Merah Putih. Dengarkan pesanan ini dan bantu sharekan video ini agar sampai kepada Bapa Presiden. Tanah Merah Putih, tanah yang Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, katakan kepada Nur Syifa, bersaksilah seperti engkau berkata-kata dari satu negeri, bukan dari negeri saksiku. Sungguh aku Allah menyembunyikan Ruqayyah. Cukup engkau yang dikenali. Katakanlah pesan untuk pemimpin negeri Merah Putih. Sesungguhnya aku Allah memanggilnya untuk bertemu dengan saksiku. Aku Allah ingin menyampaikan pesanku untuk Palestina. Segerakanlah sampaikan kepada hamba-hambaku untuk pesanku sampai kepada pemimpin negeri Merah Putih. Katakanlah, wahai saksi-saksiku lainnya, wahai pemimpin negeri Merah Putih, dan ini Indonesia, sungguh pada negeri kalian terdapat saksiku menerima risalahku untuk kalian masuk pada golongan kanan, untuk kalian menegakkan Islamku dengan benar. Kembalilah kepadaku Allah ketika aku Allah bersaksi. Itulah batas zaman dan pesanku untuk pemimpin negeri Merah Putih, pemuda Bani Tamimku. Sungguh aku Allah telah menjanjikan kepada kalian golongan kanan, golongan yang aku Allah muliakan di Yaumul Masyar kelak. Dan aku ingin berpesan kepada pemimpin negeri Merah Putih untuk suaranya di dunia, untuk membantu hamba-hambaku di Palestina. Sesungguhnya aku Allah hanya inginkan kalian saling berpesan dengan sabar dan saling berpesan dengan kasih sayang. Itulah golongan kanan. Panggillah pemimpin negeri Merah Putih, sampaikan kepadanya pesanku Allah. Sesungguhnya aku telah menyiapkan satu tempat di rumah cahayaku, air tuba untuk hamba-hambaku, kelak tidak kehausan di Yaumul Masyar. Sungguh pemuda Bani Tamimku, suara bagiku untuk dunia, kepada pemimpin-pemimpin negeri di dunia. Saksiku hanya menyampaikan pesan penyampai saja, bukan seorang pemimpin dan bukan pula seorang yang berada di depan semua orang. Dia hanya saksiku dan aku Allah menyembunyikannya
Jagalah seorang perempuan, dia cahaya Ahmadku. Sungguh aku Allah bersaksi kepada saksiku dan saksi-saksiku menyampaikan pesanku ketika aku Allah memanggil pemimpin negeri kalian. Sungguh saling berpesanlah kalian dengan kesabaran dan saling berpesanlah dengan kasih sayang. Itulah golongan kanan. Aku Allah berikan kalian golongan kanan, dan aku Allah akan menyegerakan keselamatan saudara kalian di Palestina. Mereka anak-anak kecil menderita dan perempuan-perempuan mati dalam menggenaskan, dan laki-laki yang beriman berkata mereka menjaga Palestina. Sesungguhnya aku Allah berpesan untuk pemimpin negeri kalian, saling berpesanlah kalian dengan sabar dan saling berpesanlah dengan kasih sayang. Itulah golongan kanan. Sesungguhnya aku Allah tidak membebani seorang perempuan yang lemah. Semua pekerjaan perintahku dilakukan oleh Khalid. Sungguh saksiku hanya penyampai pesanku. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul, dan sungguh aku Allah memiliki saksi-saksi. Bukalah surah Az-Zumar ayat 69 dan bukalah surah Al-Balad ayat 17 hingga ayat 20. Bersabarlah, sungguh negeri kalian merah putih adalah Bani Tamimku. Tegakkanlah kesaksianku, jadikanlah aku Allah saksi. Sungguh masa kalian dalam peringatan dan masa penentuan. Sungguh negeri kalian, negeri yang aku Allah berkahi. Negeri kalian sungguh mendapatkan kemuliaan tegaknya kejayaan Islamku. Saling berpesanlah dengan sabar dan saling berpesanlah dengan kasih sayang. Dan siapapun di antara kalian beriman kepadaku, Allah bersaksi, beriman kepada hari akhir, berkata baik atau diam lebih baik. Sungguh kebaikan itu ada pada hamba yang bertakwa. Ketika pesanku datang, itulah batas zaman kalian. Kalian semua hamba-hambaku dalam kesejahteraan di negeri yang aku Allah berkahi. Aku Allah menebarkan cahaya keadilanku, pesanku datang pada seorang ibu. Aku Allah berikan dia cahaya Ahmadku hingga terhubung denganku. Negeri kalian negeri yang aku Allah berkahi, dan aku Allah berikan air tuba. Sungguh air tuba air yang aku Allah berkahi. Kelak kalian tidak akan dalam kehausan di saat panasnya matahari di atas ubun-ubun kalian. Hari persidangan itu pasti. Berimanlah kepadaku Allah, berimanlah kepada hari akhir. Sampaikan kepada pemimpin negeri kalian, panggillah hamba-hambaku di dunia, kepada pemimpin negeri-negeri dunia. Aku Allah bersaksi, kalian telah berada di batas zaman. Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, saya dari Malaysia. Pesanan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala khusus buat Bapak. Jadi mohon Bapak dengarkan baik-baik ya. Kerana Bapak Presiden Allah bilang adalah pemuda Bani Tamim, dan Indonesia adalah negara yang Allah berkati, dan Allah akan membawa kebangkitan Islam dari negara Indonesia. Mohon Bapak dengarkan, dan mohon orang-orang Indonesia bantu saya share video ini sehingga sampai kepada Bapak Presiden ya. Posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memberikan ruang dan wewenang diplomatik yang lebih luas bagi Indonesia untuk memprioritaskan isu kemanusiaan di Gaza. Indonesia diharapkan mampu terus bersikap bijak, berimbang, dan berlandaskan serta nilai moral, juga dapat terus berperan aktif dan maksimal dalam memperjuangkan kemerdekaan Gaza serta hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina. Sampai di sini with LK temani waktu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.